Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, denting. Tepat pada saat ini, pedang merah tua itu tiba-tiba terlepas dari permukaan. Pedang itu berubah menjadi sinar merah tua, dan melonjak ke langit untuk melarikan diri dari tempat ini. Jelep, tepat pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di langit dan meraih pedang merah tua itu. Melihat itu, semua kerumunan terkejut dengan adegan ini. Alasan untuk itu adalah, karena tangan yang telah meraih pedang Crimson adalah Chu Feng yang terluka parah. Feng Xing, apakah kamu sudah bosan hidup? Cepat lepaskan, kalau tidak itu akan mengambil hidupmu. The World Spiritus Immortal segera berteriak. Ketika masalah itu terjadi, dia sudah yakin bahwa pedang merah itu bukan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Itu karena, aura jahat yang dipancarkannya juga terlalu kuat. Itu tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa, kalau itu adalah pedang iblis. Untuk senjata seperti itu, mereka memiliki sifat pembunuh. Sebelumnya, ketika Chu Feng masih kuat dan sehat, dia telah melakukan upaya yang begitu besar, namun dia masih gagal menundukkannya. Pada saat ini, Chu Feng sudah terluka parah. Jika dia melanjutkan, dia mungkin akan terluka lebih parah atau bahkan dibunuh oleh pedang itu. Terima kasih senior, atas perhatian kamu. Namun aku bersikeras untuk mendapatkan pedang ini, ucap Chu Feng. Segera, tekadnya bersinar melalui mata Chu Feng. Setelah itu, seluruh orangnya mulai berubah. Tiba-tiba saja, dia mendarat dari langit dan tiba di lokasi di mana dia sebelumnya mengatur pembentukan formasi. Bang! Dia pun menusukkan pedang Crimson itu ke tanah lagi. Mengaum. Pada saat ini, pedang Crimson itu benar-benar mengeluarkan raungan aneh. Setelah raungan aneh itu, gas merah tua tiba-tiba muncul. Lalu dalam sekejap, mereka menelan Chu Feng. Pada saat yang sama, awan hitam yang menutupi langit itu berubah menjadi merah. Orang-orang kelihatannya bisa secara samar-samar melihat, bahwa ada hantu yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati dengan keluhan mengambang di sekitarnya, dan juga memancarkan tangisan yang menakutkan di langit. Awalnya, orang mengira itu adalah ilusi. Namun hantu-hantu itu perlahan-lahan tumbuh semakin jelas dan semakin jelas, desain bahkan tumbuh semakin banyak. Pada akhirnya mereka begitu banyak, sehingga mereka telah menutupi seluruh langit. Pemandangan ini sangat menakutkan banyak orang yang hadir. Agar senjata memiliki hantu yang mati dengan keluhan, itu berarti senjata itu pasti telah membunuh jiwa yang tidak bersalah. Agar pedang Crimson ini memiliki banyak hantu, maka orang bisa membayangkan pedang macam apa itu. Sudah tidak diragukan lagi, itu adalah pedang iblis. Selain itu, bahkan dalam jajaran pedang iblis, itu akan menjadi keberadaan teratas. Sangat jahat. Pedang itu benar-benar jahat. Pedang itu sudah menjadi iblis, dan bahkan sama sekali tidak bisa dibiarkan terus ada. Jika ingin terus ada, itu hanya akan membawa bencana bagi dunia, ucap Immortal Spiritualis Dunia. Saat Immortal Spiritualis Dunia mengucapkan kata-kata itu, dia melonjak ke langit. Selain itu, cahaya keemasan berkedip padanya. Ternyata dia telah melepaskan kekuatan kaisar. Pada saat ini ia tampak seperti dewa, karena kekuatan kaisarnya telah menerangi kerumunan. Dalam sekejap, perubahan di langit yang ditimbulkan oleh pedang Crimson itu pun hancur. Sensasi menindas yang ditimbulkannya juga segera dihancurkan. Kekuatan seorang kaisar bela diri sangat jelas terungkap dalam situasi ini. Pada saat ini, banyak anggota generasi muda, dan bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua, semuanya mengungkapkan ekspresi kekaguman dan pemujaan. Namun tepat setelah Immortal Spiritualis Dunia bertindak, seorang kaisar lain yang bahkan lebih kuat melesat keluar dari sampingnya, dan menghentikannya melanjutkan. Itu adalah Avaricious Immortal. The Avaricious Immortal telah bertindak untuk menghentikan Immortal Spiritualis Dunia untuk membantu Chu Feng. Ketika Immortal Spiritualis Dunia telah ditekan, langit pun mulai berubah merah kembali.
Segera, hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul sekali lagi. Dan bahkan ada kilatan petir merah dan gemuruh yang menggelegar di cakrawala. Tidak hanya kekuatan pedang Crimson itu tidak berkurang, tapi itu bahkan menjadi lebih menakutkan lagi. Avaricious Immortal, apa yang kamu lakukan? Tanya World Spiritus Immortal dengan marah. World Spiritus Immortal, ini adalah pertarungan antara anggota generasi muda. Mengapa kamu harus melibatkan diri sendiri dan melanggar aturan? Tanya Avaricious Immortal dengan senyum jahat di wajahnya. Pedang itu terlalu jahat. Itu bukan senjata biasa. Namun sebaliknya, itu adalah pedang iblis di antara pedang iblis. Itu harus dihilangkan. Kalau tidak, itu hanya akan membawa bencana, kata World Spiritus Immortal. Jahat, aku sama sekali tidak merasakan hal itu, balas Avaricious Immortal. Ketika Avaricious Immortal mengatakan kata-kata itu, dia segera melirik pada pedang merah tua itu. Segera, ekspresi serakah muncul di matanya. Kompas Immortal, kita harus menyelamatkan Feng Xing. Jika tidak, ia akan dimakan oleh pedang itu. Kita harus menghilangkan pedang itu. Selain itu, ini akan menyebabkan pembantaian kepada banyak orang. Merasa tak berdaya, spiritualis World Immortal mulai meminta bantuan kepada Kompas Immortal. Memang benar, pedang itu adalah pedang iblis. Kalau tidak, itu tidak akan menghasilkan hantu dalam jumlah besar dengan keluhan. Melihat jumlah ini, pedang itu memang sudah banyak berbuat dosa, balas Kompas Immortal. Pada saat ini, bahkan Immortal Kompas yang mulanya tersenyum sebelumnya, kini memiliki ekspresi serius di wajahnya, lalu menghela nafas ketika melihat hantu dengan keluhan yang menutupi langit. Namun meskipun pedang iblis menakutkan, tapi itu masih harta langka. Jika seseorang mampu menundukkan pedang itu akan menjadi hal yang baik, tambah The Kompas Immortal. Kompas Immortal, apa yang kamu maksud dengan itu? Kata World Spiritus Immortal dengan kaget. Mari kita terus menonton sedikit lebih lama. Aku merasa seperti itu. Teman kecil Feng Xing masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. The Kompas Immortal berkata sambil melihat ke Chu Feng. Bahkan jejak antisipasi muncul di matanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kompas Immortal, kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng lagi. Berpikir di dalam hati mereka, mungkinkah Feng Xing ini benar-benar mampu menaklukkan pedang iblis itu? Oh surga, apa yang sebenarnya terjadi? Luka Feng Xing, mereka benar-benar hilang, seru kerumunan. Setelah mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng, banyak orang yang hadir tidak dapat menahan diri dari menghirup udara dingin. Itu karena mereka sangat terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena sebelumnya Chu Feng sudah terluka parah. Namun pada saat ini, luka-lukanya sudah menghilang. Alasan mengapa mereka sangat terkejut adalah, karena apa yang menyembuhkan luka-luka Chu Feng bukanlah Chu Feng sendiri. Namun sebaliknya, itu adalah perbuatan pedang iblis merah. Ternyata meskipun gas merah yang dipancarkan dari pedang iblis merah telah menyegel Chu Feng, tapi mereka tidak melukainya. Justru sebaliknya, mereka menyembuhkan luka-luka Chu Feng. Rumble. Tiba-tiba saja, langit mulai bergetar. Selain itu, hantu-hantu yang menutupi langit dan awan merah tua mulai berkumpul di satu tempat. Mereka berubah menjadi pusaran besar di langit, dan seolah-olah seluruh langit akan tersedot oleh pusaran itu. Dan, boom! Akhirnya, pusaran itu berubah menjadi sinar cahaya merah tua dan jatuh dari langit. Itu turun secara vertikal, dan memasuki pedang merah tua itu. Pada saat ini, bumi mulai bergetar hebat. Seolah-olah surga jatuh dan bumi tenggelam. Namun sayangnya, ini hanya berlangsung dalam sekejap. Saat berikutnya, dunia kembali normal, dan panggung juga menjadi tenang. Namun pada saat ini, tidak ada satu orang pun yang dapat tetap tenang. Itu karena, semua luka Chu Feng sembuh. Tidak hanya itu saja, pedang iblis merah juga telah berubah. Ia tidak lagi memiliki aura jahat, keburukan yang meluap yang pernah terjadi sebelumnya. Namun meski begitu, itu masih memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Selanjutnya, setelah dipegang oleh Chu Feng di tangannya, pedang itu tidak lagi berjuang. Pedang itu benar-benar taat kepadanya,
dan pedang itu tampaknya telah bersedia melayani Chu Feng. Dia sebenarnya berhasil menaklukkan pedang itu, dan membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Seru kerumunan. Kegemparan. Segera, kerumunan meledak dengan riuh. Terlepas dari apakah pedang itu pedang dewa jahat yang legendaris atau tidak, semua kerumunan sudah tahu. Setelah mengalami kekuatannya, bahwa itu bukan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap biasa. Paling tidak, itu adalah pedang iblis. Namun pedang iblis jahat seperti itu sebenarnya ditundukkan oleh Chu Feng. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Jika itu mereka pasti tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Dengan kata lain, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba menaklukkan pedang itu. Karena bagaimanapun, senjata iblis berbeda dari senjata lainnya. Itu karena, mereka adalah senjata yang akan membunuh orang atas kemauannya sendiri. Tepuk tangan. Tiba-tiba saja suara tepuk tangan yang jernih dan jelas mulai terdengar. Beralih ke arah suara itu, sebenarnya Simon Feixue yang bertepuk tangan. Pada saat ini, Simon Feixue telah mendorong pedang abadi surgawi ke atas panggung. Dia memiliki senyum di wajahnya, itu saat dia melihat ke arah Chu Feng dan bertepuk tangan. Tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menaklukkan pedang iblis seperti itu. Itu artinya, kamu benar-benar mitranya dalam ketenaran. Tampaknya kamu akan menjadi iblis di masa depan, kata-kata Simon Feixue ini memiliki implikasi tersembunyi. Sementara orang bisa menerima pedang iblis, tapi mereka takut seseorang menjadi iblis yang paling kejam. Apa yang dilakukan Simon Feixue ini? Itu untuk mendorong Chu Feng ke subjek yang tabu kepada orang-orang yang hadir. Harus dikatakan bahwa Simon Feixue benar-benar berbahaya. Namun bagaimanapun juga, pedang iblis milikmu itu tampaknya sedikit memenuhi syarat untuk beradu pedang melawan pedang abadi surgawiku, tambahnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Simon Feixue tiba-tiba menarik pedang abadi surgawi di sampingnya dari panggung, dan mengarahkannya ke arah Chu Feng. Segera, tatapannya yang dingin itu dipenuhi dengan niat membunuh. Yo, niat membunuh yang luar biasa. Mungkinkah kamu berencana membunuh aku? Chu Feng mencibir. Sejak zaman kuno, kebaikan dan kejahatan belum bisa hidup berdampingan. Karena kamu telah menunjukkan potensi untuk menjadi iblis, maka aku akan melenyapkanmu di sini, balas Simon Feixue. Saat Simon Feixue berbicara, tubuhnya sudah bergetar. Dan kemudian, ruang di belakangnya mulai berputar. Untaian aura yang tak terlihat dipancarkan dari dalam pedang dan tubuhnya. Merasakan aura itu, banyak orang mulai merasa bergairah dan bersemangat. Aura kebaikan yang luar biasa. Aura yang begitu kuat ini, itu adalah sesuatu yang belum pernah kurasakan dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Benar saja, pedang abadi surgawi menonjol dari masa ke masa. Sepertinya, hanya sedikit kekurangan untuk bisa bertarung melawan persenjataan kekaisaran, seru kerumunan. Setelah merasakan kekuatan pedang abadi surgawi, orang-orang mulai memujinya berulang kali. Pedang yang bagus, seru Chu Feng. Tentu saja, kalau tidak, itu bukan pedang abadi surgawi, kata Simon Feixue. Aku berbicara tentang pedang dewa jahat di tanganku, bukan pedang abadi surgawimu, kata Chu Feng. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa pedang di tanganmu adalah pedang dewa jahat yang legendaris itu? Balas Simon Feixue yang tidak percaya dengan pedang itu. Setelah semua, legenda pedang dewa jahat bahkan lebih mengerikan dari kisah pedang abadi surgawinya. Dengan kata lain, ketika menilai dari aspek yang berbeda, pedang dewa jahat bahkan jauh lebih kuat dari pedang abadi surgawinya. Karena itulah, dia tidak mau menerima bahwa pedang di tangan Chu Feng adalah pedang dewa jahat. Karena pedang ini ada di tanganku, maka aku tahu tentang pedang macam apa ini, dan bahkan aku tahu lebih jelas darimu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia tiba-tiba mengarahkan pedang dewa jahat ke Simon Feixue. Begitu pedang diarahkan ke Simon Feixue, langit segera menjadi gelap. Sinar cahaya merah mulai menyapu dari pedang di tangan Chu Feng. Aura jahat yang telah menghilang sebelumnya, itu sekali lagi muncul untuk menghalangi hati orang banyak.
Dan bahkan hantu yang memenuhi langit telah muncul sekali lagi. Mereka mulai melolong kesedihan tanpa henti. Ternyata kejijikan pedang itu tidak hilang. Namun sebaliknya, itu dikendalikan oleh Chu Feng. Benar saja, sifat iblismu telah meluap. Aku harus membunuhmu sekarang juga, ucap Simen Feixue. Tiba-tiba saja, Simen Feixue mengayunkan pedang abadi surgawinya dengan ringan. Segera, bunga-bunga mulai mekar di langit, saat serangan pedang perak yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Chu Feng. Tampaknya beberapa puluh ribu dewa surgawi telah turun ke dunia fana bersama-sama, itu hanya untuk memenggal iblis dan menyelamatkan orang-orang biasa. Tidak hanya pemandangan ini sangat luar biasa, tapi juga sangat mengejutkan. Bahkan tak terhitung orang yang terkena dampaknya. Pada saat ini, kerumunan akhirnya menyadari alasan mengapa semua orang mengatakan bahwa teknik pedang Simen Feixue adalah poin terkuatnya. Teknik pedang ini memang melampaui teknik pedang biasa. Apakah itu kekuatan atau keahlian? Itu melampaui keterampilan martial tabu Earthen di kedua sisinya, dan bahkan sebanding dengan keterampilan martial surga Tabo yang legendaris. Dengan teknik pedang seperti itu, sudah tidak ada lagi pertanyaan tentang kekuatan senjatanya. Apakah Feng Xing dapat menahannya? Inilah yang semua orang pertanyakan. Hehehe. Namun ketika menghadapi serangan kuat Simen Feixue, Chu Feng tertawa ringan. Tiba-tiba saja, pedang dewa jahat di tangannya sedikit bergetar. Segera setelah itu, pedang itu berubah menjadi sinar cahaya merah dan melesat. Wush! Begitu pedang dilepaskan, awan merah tua di langit mulai melonjak. Beberapa baut petir merah jatuh dari langit, dan mendarat di atas panggung. Kekuatan pedang yang dilepaskan telah menciptakan perubahan di langit, dan ini bukan lagi sesuatu yang sederhana seperti teknik pedang. Akhirnya, panggung yang ditutupi dengan cahaya merah kembali normal. Namun anehnya, Simen Feixue telah jatuh dari panggung. Meskipun dia berusaha keras untuk menopang tubuhnya agar tidak jatuh ke tanah, tapi tubuhnya tetap gemetaran. Dia telah dikalahkan. Simen Feixue sebenarnya telah dikalahkan. Simen Feixue, orang yang paling mahir menggunakan pedang, akhirnya memutuskan untuk menggunakan pedang abadi surgawi. Namun pada akhirnya, dia telah dikalahkan dalam satu serangan pedang oleh lawannya. Oh surga, betapa hinanya ini! Seru kerumunan. Dentang. Tepat pada saat ini ketika benar-benar kehabisan kekuatan, Simen Feixue jatuh ke tanah. Pedang abadi surgawi di tangannya juga telah jatuh ke tanah. Ting ting ting. Setelah pedang abadi surgawi jatuh ke tanah, pedang itu benar-benar mulai bergetar keras, dan bergerak di semua tempat. Pedang itu berusaha melarikan diri seperti domba yang melihat serigala lapar. Adegan ini sangat mengejutkan orang banyak, sehingga mulut mereka terbuka lebar. Penampilan yang Heavenly Immortal Sword ungkapkan, itu adalah salah satu ketakutan yang ekstrim. Pedang abadi surgawi yang legendaris itu sebenarnya ketakutan. Apa yang ditakut ini? Senjata tidak membuat orang takut, tapi mereka hanya akan takut dengan senjata lain. Namun dari semua senjata yang hadir, pedang mana yang mungkin bisa membuat pedang abadi surgawi menjadi takut? Setelah memikirkan itu, kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka ke pedang iblis merah di tangan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena itu adalah satu-satunya senjata di antara semua senjata yang ada, yang dapat mereka pikirkan yang mampu membawa ketakutan pada pedang abadi surgawi. Untuk memverifikasi dugaan mereka, bahkan ada orang yang diam-diam mengambil senjata mereka sendiri. Setelah mengeluarkan senjata mereka sebenarnya juga mulai bergetar hebat, dan seolah-olah mereka berusaha melarikan diri. Arah di mana mereka berusaha melarikan diri adalah arah panggung, yaitu arah Feng Xing, yang saat ini memegang pedang Crimson. Luar biasa. Seseorang yang mampu menghalangi setiap orang, dia adalah seorang kaisar di antara manusia. Senjata yang mampu menghalangi senjata lain, itu adalah raja di antara senjata. Kekuatan pencegahan seperti itu benar-benar layak disebut pedang iblis yang sebenarnya. Seru semua kerumunan dengan kaget. Jika mereka hanya merasa mengagumi Chu Feng sebelumnya, maka sekarang, mereka juga merasa iri.
Meskipun itu adalah pedang iblis, tapi itu masihlah senjata. Itu adalah senjata yang sangat kuat. Sebagai kultivator bela diri, yang salah satu dari mereka tidak ingin mendapatkannya. Tapi sayangnya, mereka tidak dapat memperolehnya. Yang terpenting adalah, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Jadi, mereka tidak hanya iri, tapi mereka juga cemburu. Mereka cemburu pada kenyataan bahwa bakat mereka lebih rendah daripada Chu Feng. Sangat bagus. Pedang yang baik hanya cocok untuk pahlawan. Teman kecil Feng Xing, pedang dewa jahat ini akan ku berikan padamu sebagai hadiah. Tiba-tiba saja, sebuah teriakan nyaring pun terdengar. Teriakan itu berasal dari Baili Xuankong. Pada saat ini, jika seseorang bertanya siapa yang merasa paling gembira saat ini, maka selain Chu Feng, itu pasti akan menjadi Baili Xuankong. Sebagai leluhur Chu Feng, dia sangat bangga pada saat ini. Dia merasa bahwa dia merasa terhormat, dan benar-benar merasa terhormat oleh Chu Feng. Dia telah mengalahkan semua generasi muda 4 klan, dan bahkan menaklukkan pedang iblis merah. Teknik dan kemampuannya adalah hal-hal yang disetujui semua orang. Mungkinkah pedang merah itu benar-benar pedang dewa jahat? Dia benar-benar akan menghadiahkan pedang yang sangat kuat itu kepada Feng Xing. Siapa sebenarnya pria itu? Bagaimana dia mendapatkan pedang itu? Bagaimana dia bisa menjadi mewah seperti ini? Seru kerumunan yang tersentak kagum dan kaget. Mereka tidak lagi repot untuk terus menebak, apakah pedang iblis merah itu benar-benar pedang dewa jahat. Terlepas dari apakah itu pedang iblis ataupun pedang dewa jahat atau tidak, itu akan tetap menjadi pedang yang terkenal. Pada saat ini, apa yang mereka tebak adalah siapa sebenarnya Baili Xuankong ini. Lagi pula pada saat ini, ketika bahkan 4 immortal tidak dapat menentukan bahwa pedang itu adalah harta, tapi hanya dia yang benar-benar percaya bahwa pedang itu adalah harta. Selain itu, pada akhirnya dialah yang benar. Orang seperti itu memiliki pedang seperti itu, dan bahkan memberikan pedang itu kepada orang lain. Ini tak terhindarkan menyebabkan kerumunan merenungkan tentang asal-usul pria ini. Terima kasih senior, ucap Chu Feng dan segera menerima pedangnya ini. Lagi pula, dia tahu bahwa orang di bawah panggung tidak lain adalah leluhurnya. Selain itu, dia juga menyukai pedang ini. Setelah pedang mengenalinya sebagai tuannya, Chu Feng bisa merasakan betapa kuatnya pedang itu. Pedang itu sangat kuat, sehingga Purple Rainbow Sword dan Qian Rainbow Sword tidak bisa dibandingkan dengan itu. Namun meski begitu, Chu Feng masih tidak dapat sepenuhnya memahami pedang itu. Pedang ini adalah pedang yang belum sepenuhnya dia pegang, dan masih ada kekuatan tersembunyi di pedang yang tidak bisa dipastikannya ini. Justru karena kekuatan tersembunyi itulah, Chu Feng ingin menaklukkan pedang ini sepenuhnya. Teman kecil Feng Xing benar-benar jenius surgawi. Master Kota Mooncloud City, kamu dapat mengumumkan hasilnya sekarang. Tiba-tiba saja, seseorang berbicara dengan keras dari kerumunan. Orang ini adalah seseorang dari klan Kekaisaran Dongfang. Setelah itu, banyak suara lain mulai terdengar. Tidak hanya orang memuji Chu Feng, tapi ada juga orang yang menyuarakan keinginan mereka untuk berteman dengan Chu Feng. Dalam situasi seperti ini, sudah tidak perlu bagi Master Kota Mooncloud untuk mengumumkan hasilnya. Karena bagaimanapun, di hati orang banyak, pemuda yang bernama Feng Xing ini adalah pemenangnya. Sebenarnya, ini juga kenyataannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.